Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai formasi ASN di lingkup Kementerian Sosial. Berapakah kuota yang disetujui oleh Kemenpan RB mengenai formasi ASN di lingkup Kementerian Sosial? Ini ada berita terbaru update dari Kementerian Sosial yang mana di sini menerangkan ataupun menjelaskan kuota formasi yang disetujui oleh Kementerian Pan RB untuk Kementerian Sosial. Ini diupdate dari media sosial Kemenpan RB, media sosial yang resmi yang dikelola oleh Kemenpan RB sendiri. Sebanyak 40.839 formasi CASN di lingkup Kementerian Sosial telah disetujui oleh Kemenpan RB. Formasi yang ditetapkan itu diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas serta pemerataan aksesibilitas pelayanan masyarakat di Indonesia. Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas menekankan rekrutmen ini diharapkan dapat memberikan kesempatan besar kepada honorer atau tenaga non-ASN di lingkup Kementerian Sosial selama ini sudah mengabdi kepada negara. Ini dijelaskan formasi yang 40.839 itu tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada tenaga honorer ataupun tenaga non-ASN. Tenaga honorer dan tenaga non-ASN yang sudah mengabdi di Kementerian Sosial. Ini yang dikatakan tenaga non-ASN, yaitu selain PNS. Selain PNS itu adalah tenaga non-ASN yang sudah ada ikatan kontrak dengan Kementerian Sosial. Yang sudah ada ikatan kontrak dengan Kementerian Sosial itulah yang dikatakan dengan tenaga non-ASN. Tenaga non-ASN adalah baik dia honorer ataupun tenaga kontrak. Ini tenaga kontrak ini adalah luas, baik PKH di situ, tenaga rehabilitasi sosial, artinya yang ada ikatan kontrak dengan Kementerian Sosial. Karena di bawah Kementerian Sosial cukup banyak tenaga non-ASN, yaitu tenaga PKH, SDM PKH yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, itu hampir 40.000 sekian. Kalau tidak salah 40.000 sekian tenaga kontrak yang membidangi di bidang PKH itu sekitar 40.000 sekian yang ada di wilayah Indonesia. Itu belum masuk lagi TKSK. TKSK ada ikatan kontrak juga dengan Kementerian Sosial yang ada di setiap kecamatan yang ada di wilayah Indonesia, dan juga tenaga kesejahteraan sosial di bawah Dirjen Rehabilitasi Sosial. Itu ada sekitar 1.800 sekian, itu tenaga kontrak di bawah Dirjen Kementerian Sosial, yaitu yang membidangi tentang pelayanan atensi. Itu sekitar 1.800 sekian yang ada di wilayah Indonesia. Ini mungkin formasi 40.000 ini untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang memang ada berjasa dengan Kementerian Sosial karena sudah lama mengabdi pada negara.
Kita lihat lagi, momen ini juga diharapkan menjadi pengungkit untuk mendorong kinerja Kementerian Sosial agar lebih berdampak, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Kita lihat di sini, ini Kementerian Sosial dan menjelaskan tentang formasi. Kita lihat lagi teman-teman. Ucapan terima kasih kepada Pak Menpan karena kebutuhan SDM di Kementerian Sosial insya Allah bisa terpenuhi karena kami membutuhkan banyak petugas terutama teknis. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kinerja yang lebih baik di Kementerian Sosial di dalam pelayanan masyarakat. Ya, mudah-mudahan informasi ini akan mendorong kinerja yang berdampak dan juga informasi untuk ke IKN atas saran Presiden kami ingatkan lagi untuk segera disusulkan karena waktu ini sudah pendek sehingga kami hari ini hadir ke Kementerian Sosial. Ini Menteri Pan-RB serahkan izin prinsip formasi ASN Kementerian Sosial. Ini serah terima izin prinsip ataupun formasi yang diajukan oleh Kementerian Sosial kepada Kementerian Pan-RB sudah disetujui, yaitu sesuai dengan yang diajukan. Artinya 100% Kementerian Pan-RB menyetujui formasi yang diajukan oleh Kementerian Sosial. Mudah-mudahan ini dapat mendorong kinerja yang berdampak 40.839 formasi kita berikan untuk Kementerian Sosial. Ini ujar Menteri Sosial. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Pan-RB karena kebutuhan SDM di Kementerian Sosial insya Allah bisa terpenuhi dan mendorong kinerja yang lebih baik dalam pelayanan kepada masyarakat. Mudah-mudahan bagi tenaga non ASN yang selama ini sudah mengabdi kepada negara, yang ada ikatan kontrak ataupun yang sudah berjasa di Kementerian Sosial, mudah-mudahan dengan formasi ini mereka bisa menjadi P3K di bawah Kementerian Sosial karena kuota formasi di tahun 2024 di Kementerian Sosial cukup banyak, yaitu 40.839 formasi. Kita bandingkan di tahun-tahun sebelumnya hanya tidak sampai ribuan formasi yang diberikan Kementerian Sosial. Tetapi di tahun ini 40.000 sekian formasi. Kita lihat di tahun 2023 kemarin hanya 100 formasi yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Hanya sekitar 100 formasi yang diberikan oleh Kementerian Sosial untuk formasi P3K. Kali ini kita bersyukur karena Kementerian Sosial mengusulkan 40.000 sekian formasi dan semuanya disetujui oleh Kemenpan RB. Mudah-mudahan tenaga non ASN yang selama ini mengabdi, baik PKH, TKSK, dan tenaga kontrak di bidang rehabilitasi dan lain-lain, bisa masuk ke dalam P3K di tahun ini. Inilah informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon dukungan untuk subscribe channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.